Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Allah, sumber kehidupan kita. Terpujilah Dia atas kasih setia yang senantiasa dinyatakan bagi setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mari pada kesempatan pagi ini, sebelum kita beraktivitas, kita bersama menyediakan waktu dan juga hidup kita untuk bersama-sama mendengarkan sapaan firman. Pagi ini kita akan membaca bersama dari Injil Lukas 9 ayat 7 sampai 9. Injil Lukas 9 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema sapaan firman pagi ini, takut tersaingi. Jemaat dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, diakui atau tidak, kita seringkali menganggap orang lain atau menempatkan orang lain, siapapun mereka, sebagai saingan kita, bahkan mungkin musuh kita. Sadar atau tidak, diakui atau tidak, orang lain selalu kita pandang sebagai pesaing. Artinya apa? Ketika orang lain melakukan sesuatu, orang lain mengucapkan sesuatu, orang lain mempunyai sesuatu yang berbeda dari kita, itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Apalagi kalau yang ada dalam diri orang lain tersebut dianggap dan dinilai lebih baik dari yang kita miliki, yang kita punya. Dan karena dalam hati kita, hati manusia yang tidak sadar tadi sudah disetel bahwa orang lain adalah pesaing, bahkan musuh, maka kelebihan orang lain, kebaikan orang lain, itu selalu dipandang sebagai sebuah ancaman. Sesuatu yang menyaingi dirinya, yang akan mengalahkan dirinya, menjatuhkan dirinya. Sulit sekali menerima kelebihan dan kebaikan orang lain memang sebagai sebuah kelebihan dan kebaikan yang memang Tuhan berikan dalam diri orang lain. Pandangan negatif, pikiran negatif, prasangka yang seperti ini seringkali yang membuat manusia mengalami kesusahan, bermacam-macam kesusahan dalam kehidupannya. Tidak tenang, tidak tentram, selalu merasa takut, khawatir, karena itu tadi selalu melihat orang-orang di sekitarnya adalah pesaing yang akan mengalahkan dirinya. Itu yang juga dirasakan oleh Raja Herodes di zaman Tuhan Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis sudah dihukum oleh Herodes, tetapi kemudian dia mendengar berita tentang kiprah, karya dan pelayanan Tuhan Yesus dengan kuasanya, dengan mujizat-mujizatnya, dengan pengajaran-pengajarannya, ia menjadi heran, siapa orang ini? Siapa Yesus ini? Nah, rasa ingin tahunya ini ternyata juga dibumbui dengan rasa takut, rasa khawatir juga tentang kehebatan Yesus, tentang kuasa Yesus, dan otomatis karena dia saat itu adalah penguasa, raja di Yehuda, dia menganggap ini juga menjadi bagian dari ancaman yang akan menyaingi dia, yang mungkin akan mengancam dirinya. Belum apa-apa, dia sudah dikuasai oleh pikiran negatif,
sehingga tidak melihat, tidak bisa merasakan apa yang menjadi kelebihan Tuhan Yesus, apa yang menjadi kebaikan Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang baik dan juga berkat buat dia. Karena dia lebih dulu dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif tadi, takut tersaing. Maka dia tidak mendapatkan dan tidak merasakan kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Meskipun dia menyatakan ingin bertemu, tetapi dia tidak bisa mewujudkan itu. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan untuk sedikit demi sedikit mulai mengikis dan membuang dalam diri kita pikiran-pikiran negatif tentang orang lain, tentang kebaikan dan kelebihan orang lain. Sebab pikiran-pikiran negatif itu justru akan menjauhkan kita dari hal-hal yang baik juga. Sebab bisa saja justru melalui kebaikan, melalui kelebihan orang lain, itu adalah bagian dari rencana Allah supaya kita bisa ikut merasakan kebaikan dan kelebihan orang lain tersebut, dan juga menjadi kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan supaya kita belajar tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih berguna. Entah itu ilmu baru, pengetahuan baru, keterampilan baru, teladan dalam hal sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh orang lain, yang memang Tuhan mau, Tuhan rancang, itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu akan terhalang, akan menjadi sia-sia kalau diri kita sudah dikuasai oleh pikiran negatif dan tadi takut tersaingi, melihat kebaikan dan kelebihan orang lain sebagai sebuah ancaman, bukan sebuah berkat. Mari kita belajar sekali lagi untuk mengubah ini. Pertama, harus menyadari bahwa dalam diri kita selalu ada kecenderungan untuk melihat orang lain sebagai pesaing, bahkan sebagai musuh. Hilangkan itu. Mari kita menerima dan melihat orang lain sebagai bagian dari rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jika Tuhan berkenan memberikan kebaikan, kelebihan-kelebihan dalam diri orang lain, maka kita harus ikut bersyukur. Sebab dari sana kita juga akan ikut merasakan kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan. Dan itu artinya juga Tuhan pun pada hakikatnya juga memberikan hal-hal yang terbaik, memberikan kelebihan-kelebihan yang lain di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita bisa saling melengkapi dan saling mendukung, tidak saling mengancam atau menganggap orang lain sebagai musuh. Selamat beraktivitas. Mari kita selalu berpikir positif. Melihat orang lain adalah bagian dari rencana Allah dalam hidup kita yang membawa kebaikan dalam diri kita dan juga diri orang lain. Ingat, dalam setiap menjalankan aktivitas, tetap jaga diri, jaga kesehatan diri kita dan juga orang lain. Jangan lupa setiap keluar rumah selalu gunakan masker, apalagi ketika kita berjumpa dengan orang selain keluarga inti kita. Jaga jarak dan terus terapkan pola hidup sehat dan bersih. Tuhan memberkati. Amin.